Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Santia dengan NPM 211061201107. Saya dari jurusan manajemen dengan lokal 4M2. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang komunikasi dan relasi publik. Baiklah, saya akan menjelaskannya di slide berikutnya. Definisi sistem informasi SDM adalah sistem informasi sumber daya manusia (HRIS) merupakan sebuah bentuk pertemuan antara teknologi informasi dan ilmu manajemen SDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang berstandarisasi dan tersangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Tujuan sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi. Tujuan utama sistem informasi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Banyak aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis dengan adanya otomatisasi dan tersedianya informasi yang lebih baik. Tujuan kedua sistem informasi sumber daya manusia adalah supaya lebih strategis dan berhubungan dengan pereskanan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan sumber daya manusia, pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia adalah SISDM merupakan serangkaian proses yang mencakup pada pengumpulan bahan, peringkasan dan penganalisian data berhubungan dengan manajemen SDM dan perencanaan SDM. Aktivitas-aktivitas rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan manajer karir, kompensasi dan hubungan karyawan juga menuntut informasi yang tetap waktu dengan akurat untuk pengambilan keputusan. SISDM dirancang untuk membantu para manajer membuat keputusan-keputusan yang lebih efektif. Ada satu, intelijen pemerintah. Pemerintah menyediakan data yang informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenaga kerjaan. Yang kedua, intelijen pemasok. Pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga pendapatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Dan yang ketiga, ada intelijen serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan tersebut. Yang keempat, ada intelijen masyarakat global, yaitu masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional, dan internasional, dan untuk mengintegrasikan pegawai yang ada dalam komunitas lokalnya. Yang kelima, ada intelijen masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Dan yang terakhir, ada intelijen pesaing. Dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan ketahuan yang sangat khusus seperti industri komputer, sering terjadi perpindahan pegawai dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personal pesaing dan mungkin informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Fungsi SISDM adalah pengrekrutan dan penerimaan. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, ada manajemen data. Dan yang keempat, ada penghentian dan administrasi tunjangan. Adapun pengertian sebagai berikut adalah SDM membentuk penerimaan pegawai baru dalam perusahaan SDM, selalu mengikuti perkembangan terakhir dan peraturan pemerintahan yang mempengaruhi praktek pegawai dan manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Selama periode pegawai seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan, pelatihan diperlukan untuk mengatakan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai, menyimpan database untuk berfungsi untuk pegawai selama seseorang dikerjakan oleh perusahaan mereka, menerima paket tunjangan setelah penghentian.
Karakteristik informasi yang persiapan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah timeline akurat, ringkas, relevan, dan lengkap. Manajer dalam perusahaan melakukan informasi yang meneliti karakter seseorang.